Om Swastiastu. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tidak bosan ya dengar pemaparan materi dari Ibu. Baik anak-anak, Ibu akan lanjutkan mengenai materi KD 5, yakni siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, Ibu sudah upload video mengenai pembahasan pencatatan dan analisis transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus maupun jurnal umum. Untuk sekarang, kelanjutannya kita akan membahas yang namanya buku besar pembantu, buku besar utama, dan neraca saldo. Tentunya, dua dari tiga ini, yakni buku besar utama dan neraca saldo, sudah pernah kalian pelajari pada perusahaan jasa sebelumnya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mulai dengan menjelaskan atau memaparkan mengenai buku besar pembantu. Nah, di sini buku besar pembantu terdapat di perusahaan dagang, tidak dalam perusahaan jasa. Buku besar pembantu ini berfungsi untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan beserta mutasinya atau perubahannya. Nah, dalam perusahaan dagang ada 3 jenis buku besar pembantu. Yang pertama yakni buku pembantu piutang dagang, yakni berkaitan semua dengan akun-akun yang terkait dengan piutang dagang, di mana buku besar pembantu piutang dagang ini mencatat semua rincian piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan menurut nama pelanggan atau debitur atau pemasok. Kemudian untuk buku besar yang kedua yakni buku besar pembantu utang dagang. Nah, sama dengan piutang dagang, kalau buku besar pembantu utang dagang ini mencatat setiap rincian utang dagang yang dimiliki oleh perusahaan kepada krediturnya. Dan yang terakhir yakni buku persediaan barang dagangan. Nah, buku persediaan barang dagangan ini ada 3, ada metode FIFO, LIFO, dan moving average. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas 2 pokok buku besar pembantu, yakni buku besar pembantu piutang dagang dan buku besar pembantu utang dagang. Untuk buku besar pembantu persediaan dagang akan Ibu bikinkan di video terpisah nantinya. Nah, anak-anak, langsung terjun ke pembahasan yang pertama, yaitu sumber buku besar pembantu piutang dagang. Jika kalian ingat bahwa piutang dagang itu dipengaruhi oleh yang namanya penjualan secara kredit, kemudian adanya retur penjualan, dan adanya pelunasan akan piutang itu. Maka sumbernya juga akan dari jurnal penjualan, dasarnya adalah penjualan secara kredit, kemudian jurnal umum, dasarnya adalah retur penjualan, dan jurnal penerimaan kas, dasarnya adalah pelunasan piutang dari pelanggan. Nah, sekarang ini adalah jurnal penjualan yang sudah Ibu ambil dari Toko dan Ke, yakni jurnal yang sudah kita analisis pada saat submateri pencatatan jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, bagaimana cara membuat buku besar pembantu piutang? Yang pertama adalah kalian lihat dulu jurnal penjualannya. Jika dalam jurnal penjualan ada 3 orang, yaitu ada Pak Sidikin, Tuku Teguh, Ibu Gita, maka kalian juga akan membuat 3 buku besar pembantu piutang. Karena 1 buku besar pembantu piutang, 1 nama pemasok. Ibu ulangi, 1 buku besar pembantu piutang, 1 buku besar pelanggan ya, bukan pemasok. Kalau pemasok itu utang, kalau pelanggan itu piutang. Jadi Pak Sadikin punya 1 buku besar, Toko Teguh punya 1 buku besar, dan Ibu Gita punya 1 buku besar. Seandainya lagi tanggal 15 terjadi transaksi dengan Pak Sadikin, maka cukup dengan 1 buku besar pembantu atas nama Pak Sadikin. Ini misalnya Ibu tambahan, misalnya Pak Sadikin lagi Bu, tanggal 15 ternyata dia bertransaksi, maka tetap dihitung 1 Pak Sadikinnya. Hanya 1 buku besar pembantu piutang dagang atas nama Pak Sadikin. Kemudian yang kedua, jurnal umum. Sumbernya yakni ada retur. Kita cari, kalau kita pertama membuat buku besar pembantu atas nama Pak Sadikin,
Yang kedua ini adalah Toko Teguh. Kemudian yang ketiga ini adalah Ibu Gita. Jadi masing-masing yang berbeda, satu buku besar saja. Kita mulai dari yang pertama, misalnya kita mau membuat buku besar pembantu Pak Sadikin, Bu. Kita lihat jurnal penjualannya Pak Sadikin. Tanggal 4 ada 1 sebesar Rp2.380.000. Nah, sumber yang kedua adalah jurnal umum. Kita lihat jurnal umumnya. Lihat keterangannya saja. Adakah Pak Sadikin retur? Oh, ternyata ada Pak Sadikin. Inilah gunanya anak-anak isi keterangan. Jadi kalian tidak bingung retur penjualan atau retur pembelian ini pemasok siapa atau pelanggan siapa. Jadi dengan adanya keterangan atau yang tanda kurung tersebut memudahkan kalian memposting ke buku besar pembantu maupun memposting ke buku besar utama. Oke, Ibu lanjutkan. Di sini ternyata ada retur Pak Sadikin. Ini dia piutang dagangnya ada di kredit sebesar Rp380.000. Kemudian lanjut ke jurnal penerimaan kas. Sumber yang ketiga kita cari di kolom keterangannya. Adakah atas nama Pak Sadikin? Nah, ternyata tidak ada atas nama Pak Sadikin sampai akhir transaksi. Berarti Pak Sadikin belum melunasi piutang dagangnya ke perusahaan kita. Sehingga buku besar pembantu piutangnya menjadi, nah ini anak-anak, ini salah satu contoh buku besar pembantu piutang. Nah, di atas ingat ya, selalu ada kop di sini, di atas sebenarnya harus ada kop nama perusahaan. Kemudian buku besar pembantu piutang baru periodenya sesuai dengan bulan dan tahun transaksi. Nah, yang pertama ini adalah nama pelanggannya Pak Sadikin tadi. Kita lihat tanggal 4 penjualan barang. Nah, tanggal 4 penjualan barang. Tanggal 4 penjualan barang. Sumbernya adalah jurnal penjualan. Sumbernya adalah jurnal penjualan. Kita kasih referensinya dengan tulisan JP-1. Artinya jurnal penjualan halaman 1. Didebet sebesar, tadi Pak Sadikin didebet sebesar Rp2.380.000. Nah, ini didebetnya salah anak-anak. Seharusnya sebesar Rp2.380.000 didebet sesuai dengan jurnal penjualan. Lihat, kita lihat piutang dagangnya ada di debit, yakni Pak Sadikinnya sejumlah Rp2.380.000. Nah, karena di debit, maka pada kolom saldo dia akan tetap di debit muncul. Debitnya Rp2.380.000, kreditnya tidak ada, maka di saldo dia akan muncul Rp2.380.000. Misalnya pada jurnal penjualan tadi lagi Pak Sadikin tanggal 15, maka kalian tulis saja berurut tanggalnya anak-anak dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita lihat tadi di jurnal umum. Jurnal umum ada atas nama Pak Sadikin, ternyata ada retur penjualan. Ya, kita lihat posisi piutang dagangnya di kredit. Kalau kalian membuat buku besar pembantu piutang, yang kalian lihat hanya posisi piutang dagangnya. Apakah itu ada di sebelah debit ataukah itu ada di sebelah kredit. Nah, ternyata tanggal 9 itu piutang dagangnya ada di sebelah kredit sebesar Rp380.000. Sehingga di buku besar pembantu piutang Pak Sadikin masukkan tanggal 9. Nah, keterangannya yaitu sesuai transaksi adanya retur penjualan, referensinya tulis JU1 artinya jurnal umum halaman pertama, dan tadi di sebelah kredit maka posisikan juga dia di sebelah kredit sesuai dengan jurnal umumnya di sebelah kredit. Nah, sehingga pada kolom saldo awalnya pada baris yang pertama dia punya Rp2.380.000, kemudian ada retur penjualan di sebelah kredit. Ingat, ini berbeda ya anak-anak, satu debit, satu kredit, maka kurangkan
Nah, sisanya taruh di angka tertinggi. Debitnya 2 juta sekian, kreditnya 300.000. Maka sisanya 2 juta. Mana angka yang tertinggi? Angka tertinggi tadi adalah 2 juta di sebelah kredit. Maka sisanya juga kalian taruh di yang posisi tertinggi, yakni 2 juta di sebelah kredit. Oke, kita kita tadi sudah lihat di jurnal penerimaan kas bahwa tidak ada pelunasan dari Pak Sadikin. Kita lihat dari keterangannya tidak ada satupun atas nama Pak Sadikin, maka sudah selesai satu buku besar dengan nama pelanggan Pak Sadikin. Nah, anak-anak ini merupakan rekapitulasi anak-anak dari jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Ingat, kalau misalnya tanggal 15 lagi dia menjual barang, berarti tinggal kalian tambahkan di sini penjualan barang, jurnal penjualan misalnya halaman 2, kemudian transaksinya sebesar 1 juta misalkan 1 juta, maka saldonya dari awalnya 2 juta ditambah lagi debat. Ingat ini sama-sama debat dan ini debat misalnya terjadi lagi penjualan secara kredit, maka kalian tinggal tambahkan 2 tambah 1, maka saldonya menjadi 3 juta rupiah. Itu misalkan terjadi transaksi lagi penjualan secara kredit tanggal 15. Nah, itu adalah contoh pembuatan buku besar pembantu piutang. Anak-anak ingat posisikan piutang, lihat di mana saja piutang itu berpengaruh dan dia itu di sebelah debat atau di sebelah kredit. Oke, Ibu lanjutkan yang kedua, yakni buku besar pembantu utang. Nah, ini sama sebenarnya anak-anak, utang dan yang tadi adalah piutang. Kalau utang, sumbernya adalah yang pertama, pembelian secara kredit. Nah, itu didapat dari jurnal pembelian. Yang kedua, retur atau pengembalian barang. Sumbernya adalah jurnal umum. Kemudian pelunasan dari utang yang kita lakukan, sumbernya adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, sama anak-anak dengan buku besar pembantu piutang. Di buku besar pembantu utang, yang kalian lihat pertama kali berapa banyak kalian membuat buku besar pembantu utang adalah dari jurnal pembelian. Cek nama customer atau pemasok kalian. Misalnya di sini ada PT Buana, Toko Cadika, PT Purnama, dan Dahlia. Berarti ini ada 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ada 4 buku besar pembantu utang yang harus kalian buat. Nah, ini dari dari jurnal pembelian. Sudah ketahuan, kalian akan membuat 4 buku besar sesuai dengan nama masing-masing toko. Kemudian jurnal umum. Kenapa dilihat jurnal umum? Karena adanya retur pembelian yang mengurangi utang dagang. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Ingat, jurnal pengeluaran kas itu adalah terjadinya pelunasan utang dagang. Ibu contohkan salah satu. Misalnya membuat buku besar pembantu utang atas nama PD atau perusahaan dagang Buana. Kita lihat. Dari yang pertama dulu, jurnal pembelian PT Buana, dia nomor 1. PT Buana terjadi pembelian secara kredit tanggal 3, yakni sebesar, lihat anak-anak, utang dagangnya kalian lihat karena kalian membuat buku besar pembantu utang dagang. Utang dagangnya sebelah kredit sebesar 6.200.000 rupiah. Maka di buku besar kalian juga tuliskan tanggal 3 sesuai jurnal tadi. Kemudian pembelian, referensinya itu JB, itu jurnal pembelian halaman 1. Kemudian tadi utang dagangnya di sebelah kredit 6.200.000. Maka saldonya, karena tidak ada di debit 0, maka debitnya juga 0. Sedangkan saldonya sama, yakni 6.200.000 di sebelah kredit. Kemudian kita lihat PD Buana, karena kita sedang membuat buku besar pembantu utang atas nama PD Buana. Kita lihat di jurnal umum, retur, adakah atas nama PT Buana? Nah, ada anak-anak, PT Buana, posisi utang dagangnya kalian lihat anak-anak di debat sebesar
Rp400.000. Maka pada buku besar kalian juga buat tanggalnya sesuaikan dengan jurnal, retur pembelian, kemudian JU1 itu adalah jurnal umum halaman 1. Kemudian tadi posisi utang dagangnya ada di debit, maka pada buku besar pembantu posisikan juga di sebelah debit sebesar Rp400.000. Nah, kredit tadi kalian sudah punya 6.200.000, sekarang ada debit 400.000. Ini kan berbeda, kredit dan debit kurangkan. Sisanya taruh di angka terbesar tadi, yakni sebesar 5.800.000 di sebelah kredit. Nah, kemudian kita lihat anak-anak, jurnal umum tadi sudah, pembelian sudah, selanjutnya sumber yang ketiga yakni jurnal pengeluaran kas. Kita lihat apakah ada PD Buana. Pada kolom keterangan ya, nah ternyata ada PD Buana melunasi tanggal 19. Kembali, lihat posisi utang dagangnya, dia debit apa kredit. Ternyata utang dagang ada di sebelah debit sebesar Rp5.800.000. Maka tanggal 19 kalian juga tulis pelunasan. Kemudian JKK itu adalah jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas halaman 1. Kemudian tadi utang dagangnya posisinya lihat di sebelah debit, maka kalian tulis juga sebelah debit sebesar Rp5.800.000. Nah, tadi saldonya sisa 5.800.000, sekarang di debit juga ada 5.800.000, berarti 0, tidak ada sisa. Maka cukup kalian kosongkan atau tulis strip seperti ini. Nah, anak-anak itu dia salah satu ibu contohkan, baik itu membuat buku besar pembantu piutang maupun buku besar pembantu utang. Yang pertama, kalian ingat cek berapa jumlah pemasok ataukah jumlah pelanggan yang kalian harus buatkan buku besar pembantu. Kalau piutang, lihat dari buku besar, bukan buku besar, jurnal penjualan. Kalau buku besar pembantu utang, lihat dari jurnal pembelian. Nah, anak-anak, jika kalian sudah membuat buku besar pembantu utang, selanjutnya Ibu akan contohkan memposting ke buku besar utama. Nah, buku besar utama ini yang dimaksud adalah kas, misalnya piutang dagang, modal, penjualan, akun-akun yang terdapat di perusahaan dagang, di mana terdapat transaksi perusahaan dagang itu sendiri. Nah, Ibu contohkan misalnya di transaksi toko Danke yang sudah kita analisis. Itu salah satunya terdapat banyak akun. Nah, sebelum ke cara memposting, Ibu akan berikan kode dulu supaya kalian tidak bingung apa itu JB, JP pada kolom referensi. Ini adalah kode jurnalnya anak-anak biar kalian tidak bingung dan bisa selaras kode jurnal pada pengisian buku besar. Kalau jurnal penerimaan kas JKM, jurnal kas masuk. Kalau jurnal pengeluaran kas JKK, jurnal kas keluar. Kalau jurnal penjualan JP, jurnal pembelian itu JB, jurnal beli. Sedangkan seperti biasa, kode untuk jurnal umum itu pasti JU. Nah, Ibu lanjutkan anak-anak mencontohkan ke kalian bagaimana cara memposting dari jurnal khusus serta jurnal umum pada perusahaan dagang ke salah satu buku besar. Di sini Ibu contohkan yakni akun piutang dagang. Nah, akun piutang dagang ini pasti kalian lihat pertama dari jurnal penjualan karena debitnya piutang dagang. Yang kedua, retur penjualan karena piutang dagangnya berkurang. Kemudian yang ketiga yakni pelunasan piutang dagang itu sendiri yakni dari jurnal kas masuk atau JKM atau jurnal penerimaan kas. Nah, kita lihat anak-anak. Ini satu jurnal penjualan. Kita lihat ada piutang dagang, ada di debit piutang dagang. Kemudian, nah ini anak-anak Ibu copy jurnal penjualan ini ke atas. Nah ini adalah jurnal penjualan yang tadi sudah Ibu copy dari slide yang di atas. Nah, dan sudah Ibu tambahkan total karena seperti Ibu bilang pada pencatatan jurnal umum dan jurnal khusus, tolong diisi total, itu akan memudahkan kalian untuk memposting
baik itu ke buku besar pembantu maupun buku besar yang utama. Oke, kita lihat di sini. Di atas ingat ada kop anak-anak setiap buku besar. Kemudian ada nama akun, Ibu contohkan di sini piutang dagang. Nomor akun daripada piutang dagang adalah 112 sesuai draft akun yang Ibu kasih. Kemudian periodenya adalah akhir bulan, yakni 31 Maret 2020 untuk tuku dan ke. Nah, tanggal 31 kita mulai dari yang pertama jurnal penjualan. Refnya kalian tulis ref pada buku besar itu adalah halaman di mana jurnal tersebut berada, yakni JP1, jurnal penjualan 1. Nah, kita lihat anak-anak, karena kita sedang membahas di sini buku besar piutang dagang, kita lihat piutang dagangnya yakni di sebelah debit pada jurnal penjualan. Nah, setelah dijumlahkan, transaksi sudah semua selesai, didapat jurnal penjualan sebesar 10.330.000. Ini artinya piutang dagangnya sebesar 10.330.000 dan dikredit penjualannya sebesar 10.330.000 rupiah. Nah, karena kita piutang dagang, otomatis kita ambil yang di debit, kemudian jumlahnya yang 10.330.000 rupiah kita masukkan di kolom debit 10.330.000 rupiah. Nah, kreditnya tidak ada pada jurnal penjualan, maka saldonya menjadi di debit sebesar 10.330.000 rupiah. Itu untuk memposting buku besar piutang dagang dari jurnal penjualan. Nah, ingat, setelah posting kalian harus isi referensi pada jurnal. Kalau pada jurnal penjualan, kalian tinggal isi tanda rumput atau centang. Berarti ini sudah kalian posting semuanya ke dalam buku besar utama. Nah, Ibu lanjutkan. Sumber daripada piutang dagang yang kedua adalah jurnal umum, karena adanya transaksi retur penjualan. Kita lihat anak-anak, adakah di sini kata-kata piutang dagang? Ternyata ada, terjadi pada tanggal 9. Nah, kita lihat di sini, kita isi tanggal 31 jurnal umum JU1. Nah, piutang dagangnya kita lihat pada jurnal umum, yakni berada di sebelah kredit. Maka pada buku besar piutang dagang, posisi jurnal umum kita juga tuliskan di sebelah kredit sebesar 380.000 rupiah, sehingga untuk saldo debit kredit berbeda, kita kurangkan saldonya menjadi 9.950.000 rupiah. Nah, anak-anak misalnya lagi tanggal 15 terjadi piutang dagang, silahkan kalian rekap berapa jumlah piutang dagang dalam jurnal umum itu. Kalian buat rekapitulasi boleh di bawah jurnal. Itu memudahkan posisi kalian untuk memposting ke buku besar. Oke, Ibu lanjutkan ke yang ketiga. Masih untuk membuat buku besar piutang dagang. Kita lihat di jurnal pembelian, adakah akun piutang dagang? Ternyata pada pembelian, peralatan perlengkapan utang dagang tidak ada. Berarti bukan sumbernya. Kita lewati. Jurnal pengeluaran kas, adakah piutang dagang? Ternyata piutang dagang, beban angkot, biaya listrik, kas, potongan pembelian tidak ada anak-anak. Berarti kita lewati. Nah, di jurnal penerimaan kas sekarang kita lihat piutang dagang, ada kas, potongan. Nah, ini anak-anak, ada akun piutang dagang di sebelah kredit sejumlah 7.950.000 rupiah. Maka jumlah inilah yang kalian posting ke buku besar utama piutang dagang. Oke, ini anak-anak tanggal 31 jurnal penerimaan kas yang tadi di sebelah kredit piutang dagang anak-anak sebesar 7.950.000 rupiah. Maka kalian tulis juga di sebelah kredit sebesar 7.950.000 rupiah, sehingga tadinya kalian mempunyai saldo 9.950.000 rupiah di sebelah debit,
Kemudian ada lagi transaksi dari jurnal kas masuk sebesar 7.950 tapi di sebelah kredit. Ingat, berbeda, kalian harus kurangkan. Sisanya atau selisihnya 2 juta rupiah taruh di sebelah debit karena debitnya 9 lebih besar daripada kreditnya yang 7 juta. Nah, anak-anak, karena tidak ada lagi transaksi untuk piutang dagang, berarti hanya ini pemustingan ke piutang dagang. Saldo terakhir piutang dagang menjadi 2 juta rupiah di sebelah debit. Nah, saldo terakhir inilah yang nanti kalian copy atau nanti kalian masukkan ke neraca saldo bagian piutang dagang. Oke, Ibu lanjutkan mencontohkan. Nah, jangan lupa anak-anak, sebelum Ibu mencontohkan yang lain, jangan lupa setelah kalian memposting baik itu di jurnal penjualan, tadi Ibu sudah centang untuk referensi, kemudian di jurnal umum, karena kalian sudah posting, di jurnal umum, khusus untuk jurnal umum, referensi kalian isi nomor akun, yakni 211, jangan centang anak-anak, kasih nomor akun. Begitu pula kita lihat piutang dagang, karena dia kolomnya tersendiri, ini namanya kolomnya tersendiri, sehingga kalian centang di bawah. Dan di referensi, jika kalian sudah semua memposting kas, penjualan, silakan diisi centang. Tapi, jika hanya baru piutang dagang saja yang kalian posting ke buku besar utama, di bawah nominal kalian isi tanda centang. Itu bedanya anak-anak antara yang diisi nomor akun dengan diisi tanda centang. Kalau diisi nomor akun, dia ada di kolom serba-serbi, yakni tersendiri, dan di jurnal umum. Sedangkan kalau dicentang, dia punya kolom tersendiri, yakni piutang dagang atau penjualan yang ke bawah, diisi tanda centang pada referensi, jika sudah memposting ke buku besar utama. Baik, Ibu lanjutkan untuk mencontohkan, yakni akun modal. Ingat, akun modal tadi transaksi toko dan itu hanya ada 2 jurnal yang mempengaruhi, yakni pada saat menyetor berupa uang tunai kas pada jurnal penerimaan kas dan pada saat menyetor perlengkapan pada jurnal umum. Ya, ini anak-anak modalnya ya. Kita lihat karena kita memposting modal, otomatis yang kita lihat adalah akun modal ada atau tidaknya di jurnal yang kita buat. Nah, ternyata ada anak-anak satu modal di jurnal penerimaan kas, yakni di sebelah kredit sebesar 22 juta rupiah. Kemudian ini adalah jurnal umum anak-anak. Kita lihat apakah ada modal. Ternyata ada akun modal di sebelah kredit sebesar 150.000 rupiah. Sehingga ini adalah buku besar utama modal anak-anak. Ingat nama akunnya modal. Nomor akunnya adalah 311. Kita posting yang pertama dulu. Dari jurnal penerimaan kas, refnya kita isi halaman jurnalnya JKM. Kita lihat modalnya itu di sebelah kredit 22 juta rupiah. Maka kita tulis juga untuk yang pertama di sebelah kredit 22 juta. Sehingga untuk saldo ada di sebelah kredit sebesar 22 juta rupiah. Kemudian yang kedua, modal ada di jurnal umum. Nah, sebelum Ibu lanjut memposting jurnal umum, silahkan isi bukan tanda centang, tapi isi nomor akun karena ada di kolom serba-serbi, yakni isi 311 nomor akun dari modal. Ingat anak-anak, di serba-serbi jangan centang tetapi nomor akun untuk kolom referensi. Nah, Ibu lanjutkan. Setelah sudah jurnal penerimaan kas, ternyata ada di jurnal umum JU1. Modalnya ada di sebelah kredit, maka kalian tulis juga di sebelah kredit pada buku besar. Sehingga saldonya awalnya kredit 22 juta rupiah dan ditambah lagi kredit 150.000, maka saldonya tetap di kredit menjadi 22.150.000 rupiah. Jangan lupa, kalian sudah memposting untuk modal, kalian silahkan isi refnya dengan nomor akun dari modal, yakni 311 pada jurnal umum. Artinya sudah diposting. Nah, anak-anak, ini adalah cara memposting akun modal.
yakni pada jurnal khusus maupun pada jurnal umum. Karena cuma ada 2 jurnal saja yang mempengaruhi, maka kedua-duanya sudah Ibu masukkan. Maka saldo terakhir pada akun modal yang nantinya akan masuk ke neraca saldo adalah sebesar 22 juta rupiah 150.000 di sebelah kredit. Nah, ini adalah neraca saldonya anak-anak dari toko dan ke periodenya akhir bulan transaksi bersangkutan. Ingat, cara membuat neraca saldo sama dengan perusahaan jasa, yakni kalian lihat saldo terakhir di buku besar akun tersebut. Seperti tadi, kita membuat sudah buku besar piutang dagang dan buku besar modal. Kita lihat buku besar modal. Saldo terakhirnya 22.150.000 di sebelah kredit. Maka neraca saldo modalnya juga harus di sebelah kredit sebesar 22.150.000 rupiah. Begitu pula piutang dagang. Kita lihat piutang dagang. Tadi ini adalah buku besar piutang dagang. Akun terakhirnya ada di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah. Maka masuk ke neraca saldo piutang dagangnya juga sebelah debit sebesar 2 juta rupiah. Nah, ingat anak-anak, jika semuanya sudah selesai diposting, masukkan ke neraca saldo dan jumlahkan harus balance antara debit dan kredit. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu mengenai buku besar pembantu, buku besar utama, dan neraca saldo. Nah, ini merupakan bagian dari penjelasan untuk landak harian part 1. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi bahwa untuk landak harian, ingat pilih salah satu. Kalian buat buku besar pembantu piutang atau pembantu utang. Kalau misalnya pembantu piutangnya ada 2 toko, pilih salah satu saja, tidak apa-apa. Begitu pula dengan buku besar utama. Ada kas misalnya, modal atau perlengkapan atau penjualan atau utang bank dan lain-lainnya, pilih satu akun saja yang kalian posting ke dalam buku besar anak-anak. Oke baik anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu untuk materi kali ini. Ingat, untuk materi selanjutnya itu adalah jurnal penyesuaian perusahaan dagang, baik itu metode fisik maupun metode perpetual. Terima kasih anak-anak, semangat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.